Ibu semua. Ya. Nama saya Wawa. Saya tuh seperti yang tadi dijelasin sama dokter bahwa banyak sekali pasien yang tidak ngerasa bahwa dirinya sakit kanker, maksudnya nggak ada gejala. Itu saya banget. Saya merasa diri tuh sangat sehat, apalagi saya makanannya bagus lah, itu menurut saya. Nah, tapi circle saya ada 3 orang yang menderita cancer breast. Saya penderita breast cancer, menderita lebih dulu. Jadi kayak saya tuh orangnya latah ya, otomatis gitu ya. Memang saya tidak pernah medical check up, terus terang gitu. Itu memang kelemahan saya. Saat itu saya mandi, kayak saya ngeraba. Saya udah pernah dengar orang bilang benjolan gitu ya dari circle saya itu gitu. Dan memang mereka itu cancer. Ketika saya pegang, lah ini kok kayak saya ngerasa curiga gitu. Kok ini kayak ada di saya. Terus saya bilang sama suami saya, ini kok apa ya kalau menurut kamu? Nah, singkat cerita saya periksa di Jakarta, di daerah Tangerang sini gitu. Terus di USG biratnya birat 4 kalau nggak salah, 4A, 4B ya, 4B yang antara 50% ke atas gitu. Nah, tapi setelah saya rasa nggak merasa comfortable dengan pemeriksaan yang ada di sini, suami saya punya pengalaman sebelumnya dan akhirnya mencari tahu tentang pengobatan di China. Nah, ketika dia lihat Instagram, ketemulah rumah sakit ini gitu. Nah, ketika akhirnya kami memutuskan, memang terus terang kami merasa perbedaannya lumayan membuat apa ya, kayak oh ini jawabannya mungkin gitu. Saya divonis itu bulan Juni menderita tahun 2024. Jadi baru setahun lalu. Nah, Modern Cancer ini punya perwakilan di PIK gitu ya. Proses itu sangat cepat. Gitu. Ketika kami di sini mau berusaha berobat itu agak lama. Nah, tapi rumah sakit ini menyediakan begitu banyak kemudahan. Jadi pada saat saya menghubungi pihak perwakilan, nggak lama sampai visa juga cepat, akhirnya kami berangkat. Nah, kami dijemput di bandara, akhirnya juga berobat ya. Berobatnya juga dilayani oleh dokter-dokter dan suster yang walaupun mereka nggak bisa bahasa Inggris sekalipun ya, kan kami kan orang Indo, saya jujur mata sipit nggak bisa bahasa Mandarin ya kan. Nyampe sana juga orang pada bingung, ini muka sini juga gitu ya, tapi ngomong Jakarta apa pokoknya gitulah gitu ya. Ya memang sih kayaknya sedih juga ya gitu, tapi mereka itu punya penerjemah yang sangat komplit, banyak. Ada orang mereka sendiri yang ahli dan juga orang lokalnya juga jago gitu. Orang Indonesianya juga ada gitu kan. Nah, saya ketika saya berobat, ini jujur ya, maaf banget ya, jadi ngebedain ya. Saya nggak berobat di sini tuh kayaknya stres gitu, kayaknya kepikiran, kayaknya umur saya bakal berapa gitu ya kan, udah kayaknya kayak kontrak saya nih tahun depan saya nemu 2025 enggak gitu ya. Nah, tapi kalau ketika di sana itu kayaknya beda banget gitu. Kayak saya tuh bukan kayak pasien kanker aja gitu, nyampe dateng aja berobat itu nggak dikasih kesempatan untuk mikir bahwa saya tuh pasien dengan vonis mungkin usia tinggal sekian tuh enggak gitu. Karena pertama mereka tuh punya program jalan-jalan, saya kayaknya nggak pernah nemu dari sini gitu. Jadi diajak jalan-jalan. Nah terus di sana susternya sama dokternya walaupun mereka nggak bisa bahasanya, tapi dia berusaha bikin saya tersenyum, bikin saya tuh nggak mikirin penyakit. Nah terus juga pada saat saya berobat, saya tuh dari berobat tuh mulai dari biopsi
itu hasilnya tuh cepet banget, 2 hari, dan langsung langsung tindakan. Pertama tuh tindakan tuh bikin kemopot, abis itu kemoterapi. Nah tadi bener yang dibilang bahwa kemoterapinya itu langsung menuju ke pusat di mana ada kansernya. Nah, saya memang stadiumnya awal pada saat divonis di China ya, biopsi. Padahal di sini saya dibilangnya stadium 3B. Nyampe sana saya cuma stadium 2A. Nah, nyampe sana dibilang stadium 2A. Ukurannya tuh 3,4 kali 4 sekian kali 2. Itu memang nggak bisa dioperasi dulu, harus di kayak kemo gitu kan. Tapi ketika saya di kemo 2 kali, ukurannya hampir nggak kelihatan karena dia beneran menuju ya gitu. Nah sampai akhirnya kemo ketiga, sampai saya di USG sakit banget, dicari-cari ini kemana kok kagak ada lagi gitu. Ya, jadi udah hilang gitu kan ya, tapi diterusin, maksudnya harus dituntaskan supaya bener-bener hilang sampai akhirnya operasi. Nah saya nggak ngerti metode apa, saya serahin semua sama suami saya, ada keputusannya. Pokoknya yang penting saya pasien, saya menjalanin aja. Cuman intinya satu, saya nggak dikasih khawatir untuk pengobatannya karena memang dokternya gercep. Misalnya nih saya mau kemo gitu ya, dia kan pakai metodenya masuk ruang operasi ya kan, karena dibolongin tuh dari paha ya kan. Saya cuma beda 5 menit, saya bilang Tanisha Woyo Siopian, saya udah diselap lu sama pasien lain. Pokoknya mereka tuh cepet banget, jangan ini dah, pokoknya jangan lama-lama, mereka cepet banget, cara kerjanya cepet. Terus alat-alatnya tuh lengkap, kita nggak dibikin mikir ini itu enggak gitu. Intinya saya dinyatakan terakhir saya T0, M0, apa 0, semuanya 0 gitu kan. Akhirnya saya ya gitu, saya diselamatin sama dokter Tai, sama dokter Song. Mereka itu puas banget gitu dengan hasil yang diberikan kepada saya gitu. Dan puji Tuhan banget, ini saya merasa sangat bersyukur karena yang tadinya saya mikir tahun depan saya ketemu nggak ya, nggak taunya saya operasinya Januari 2025 gitu. Saya masih bisa